Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita lihat bersama-sama dari harga altcoin ya. Bitcoin udah naik turun lah, hari ini naik turun ya. Bitcoin di 114.000, 115.000 gitu kan, masih naik turun teman-teman. Sedangkan secara overall altcoin juga masih sama naik turun. Nah, sedangkan di sini kalau kita langsung menuju ya ke dalam sektornya meme coin. Nah, dari meme coin sendiri sebenarnya dari market cap, volume ini cukup bagus teman-teman. Market cap naik, volume naik ya. Walaupun market cap naiknya belum signifikan, tapi volumenya lumayan teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa meme coin yang notabene teman-teman koreksi dan naik. Nah, kalau kita lihat seperti Dogecoin ini recover ya. Shiba Inu mulai recover, masih naik turun. YPP juga sama, masih naik turun. Dan Pengu di sini mengalami sedikit koreksi teman-teman ya. Pengu mengalami sedikit koreksi sekitar 0,20%, Bong 3%-an. Serta kalau kita lihat secara overallnya dari sektornya meme kunci masih apa ya? Masih didominasi dengan warna hijau royo-royo ya, sekitar 80% lah dari sektornya meme coin ini masih bullish. 20%-nya udah ya berjuang untuk naik lagi tapi masih meronta-ronta. Oke. Sesuai dengan requestan teman-teman, Bang tolong bahasin Pengu. Nah, kita akan membahas perihal Pengu karena target daripada Pengu ini cukup ambisius ya. Oke. Nah, jadi di sini prediksi harga daripada Pengu atau Pudi Penguins teman-teman ya, itu diprediksikan akan naik sekitar 125% di tahun 2025. Ini proyeksi dan analisanya. Jadi di sini ya, Pudi Penguins atau Pengu kembali menjadi sorotan setelah menunjukkan tekanan beli yang stabil sekitar harga 0,35 ya. Sekitar Rp573 didukung brand NFT yang kuat dan roadmap baru. Harga Penguin dinilai punya potensi naik signifikan. Lantas bagaimana peluang dan rasio investasi kripto ini untuk tahun 2025 hingga tahun 2031? Nah, berikut analis dan proyeksinya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat ya sekilas tentang Pudi Penguins dan perjalanan harga cryptocurrency Pudi Penguins. Nah, ini triggernya dan sebagainya teman-teman ya. Nah, sepanjang 2024 sampai 2025 harga Pengu sangat volatilitas, all time high-nya di area 0,05738 atau sekitar Rp941 itu pada tanggal 17 Desember tahun 2024 kemarin. Sedangkan untuk all time low-nya atau harga terendahnya dia itu di kisaran kepala Rp61 itu terjadi pada bulan April tahun 2025. Nah, prediksi harga Pengu di tahun 2025 potensi maksimal itu di 1.297 per koin. Ini udah lumayan signifikan teman-teman ya. Kalau Pengu bisa menyentuh di ranah harga ribuan atau 1,2 ribu ya teman-teman ya. Bahkan nanti juga bisa lebih. Ini kan proyeksi atau prediksi menganut pada historical sebelumnya dengan market cap sekian, circulating supply sekian. Kita nggak tahu nanti market cap, bukan market cap ya, price tertinggi Bitcoin yang akan dicapai di tahun ini berapa gitu. Bahkan mungkin prediksinya bisa aja lebih dari ini ya, lebih dari 1.200, bisa aja di 1.500 sampai 2.000-an. Tapi ya bisa juga teman-teman di bawahnya ini. Nah, dimana kalau kita lihat ya, menurut Cryptopolitan harga Pengu diprediksikan bisa mencapai maksimal itu di area 0,0791 yaitu di area 1.200-an pada 2025. Rata-rata harga diprediksikan di area 0,0763 dengan proyeksi terendah di area 0,0323 yaitu di 500-an. Tekanan beli yang kuat dan rebound di atas support di area 0,03 itu menjadi katalis utama. Namun untuk menembus resisten di area 0,04, Pengu perlu menjaga momentum bullish jika Bitcoin naik. Nah, menembus di area 120.000 bulan ini peluang rally Pengu makin terbuka.
Terus di sini kalau kita lihat untuk tahun 2026 sampai di tahun 2031, di mana minimum price untuk tahun 2026 untuk si Pengu ini teman-teman di area 0,077 ya. Dan harga rata-rata di area 0,08 dan harga tertinggi belum kill zero masih di area 0,09. 2027 baru kill zero 28. Di sini tertinggi di tahun 2021 itu di kepala 27 teman-teman. Sedangkan ya kalau kita mengacu pada historical sebelumnya ya kan, kita itu akan memasuki crypto winter di tahun 2026. Makanya di sini kalau kita mengacu kok setiap tahun dia naik seperti ini, itu kurang pas juga kalau menurut saya ya. Karena kita tetap akan ada yang namanya siklus crypto winter. Ya habis itu kita melihat yang namanya apa itu namanya ya, masuk dalam kategori kenaikan secara pelan-pelan lah gitu teman-teman. Susah kali aku mendeskripsikan. Tapi ya tahun 2026 kalau menurut historicalnya kan kita masuk dalam crypto winter ya kan. Nah jadi kalau kita lihat juga berikut ringkasannya ini ya, saya kurang agak sedikit cocok teman-teman dengan ringkasan ini karena dia mengacu pada setiap tahun dia mengalami kenaikan terus-terus gitu kan. Dia mengalami kenaikan terus-terus. Bahkan mungkin di tahun 2026 dia akan membuat all time low barunya juga bisa teman-teman ya, karena masuk dalam kategori crypto winter. Makanya di sini kita nggak harus percaya dengan tabel ini, tapi semisal teman-teman ya di tahun 2025 ini kalian udah mulai running profit dari Pengu, udah signifikan, ya waktunya untuk taking profit juga, jangan ditahan-tahan. Kalian nanti melihat ini, wah tahun 2026 masih bisa naik nih, ya kan sampai di harga segini. 2027 masih bisa naik sampai harga segini, akhirnya kalian nggak TP-TP kan sayang banget. Nanti kalau harganya cenderung koreksi gimana gitu ya. Nah, analis teknis sentimen pasar, Pengu technical ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di mana harian menunjukkan ya kan di area 35 dan ya volume perdagangan 24 jam terakhir melonjak teman-teman. Nah, faktor fundamental komunitas dan kuat ya, inovasi NFT juga ini bisa menjadi pendorong kenaikan daripada si Pengu juga teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di sini Pengu menawarkan potensi pertumbuhan menarik di tahun-tahun mendatang, terutama jika tren bullish NFT dan Web3 berlanjut. Namun volatilitas tinggi dan dinamika pasar harus diwaspadai. Jika Anda percaya dengan ya pergerakan daripada si Pengu ini, silakan teman-teman. Sebenarnya udah mulai apa ya, kemarin lah sebenarnya waktu market meronta-ronta itu adalah waktu yang bagus untuk di DCA Pengu. Saya masuk Pengu ya, saya udah masuk Pengu teman-teman saat 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Waktu market itu turun drastis, Bitcoin sampai di 112.000 ya. Tapi sayang saya masuknya juga nggak banyak, nggak nyampe $50 karena memang sistem saya DCI, nggak mau langsung ambil jeder all in nggak. Tapi saya DCI untuk antisipasi dia turun. Ya kalaupun dia naik kan otomatis sudah profit ya lumayan gitu teman-teman ya. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.